Bismillah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Ibu Mudi, ini bagaimana kabar ini, Bu? Lama tidak berjumpa ini. Alhamdulillah Pak, Oh iya, sehat-sehat Pak. oh iya. Saya lihat ini Ibu Mudi ini lagi cari-cari saya ya. Iya Pak. Oh, ada yang bisa dibantu ini, Bu? Apa yang bisa kita omongkan hari ini? Ya, ini Pak, kebetulan ada yang ingin saya bincang-bincang dengan Bapak ini Iya. terkait dengan keberadaan pembelajaran di sekolah saya. Oh iya, Bu. Oke. Ya, begini Pak, sekarang ini kan Pak di di sekolah saya itu kan rata-rata anak-anak itu memiliki handphone. Oh, handphone, Bu. Iya, oke. Handphone. Namun saya resah di sini Pak karena anak-anak ini menggunakan handphone ini bukan untuk digunakan sebagai media pembelajaran. Namun Oh iya, betul. namun mereka hanya menjadikan HP itu sebagai media untuk main game atau hal-hal lain yang membuat mereka tertarik, misalnya TikTok dan semacamnya. Seperti itu Pak. Oh ya, begitu ya. Ya. Jadi menurut Ibu, apakah eh, bagaimana tentang penggunaan handphone di sekolah? Apakah Ibu setuju atau bagaimana ya? Eh, Kalau saya di sekolah, Pak, sebenarnya tidak menetapkan aturan untuk melarang. Ya, Karena kenapa? Terkadang misalnya ada guru yang membutuhkan untuk pembelajaran itu diizinkan. Nah, jadi di sekolah saya itu, Pak, kami mengizinkan apabila akan dilakukan di dalam proses pembelajaran. Itu biasa dilakukan oleh guru-guru saya di sekolah. Nah, selain dari itu, saya tidak mengizinkan murid-murid saya untuk menggunakannya, kecuali kalau pada saat jam istirahat keluar main. Seperti itu, Pak. oh begitu Bu ya. Ya, Jadi Ibu menginginkan murid-murid ini bisa bawa HP dengan eh, apa namanya digunakan untuk proses pembelajaran, begitu iya, Bu ya. iya, seperti itu, Pak. Eh, Bagaimana dengan kondisi saat ini Bu di sekolahnya tentang Eh, penggunaan HP ini? Berapa persen peserta didik yang membawa? Kondisi di sekolah saya, Pak, hampir 90% memiliki handphone, Pak, di sekolah saya. 90%. Hanya sedikit yang belum punya. Dari keluhan-keluhan Ibu ini, harapan-harapan Ibu untuk anak-anak, apakah ada sudah disampaikan kepada teman-teman yang lain? Iya, harapan-harapan ini selama ini saya selalu sampaikan kepada rekan-rekan guru bahwa penggunaan HP ini kepada murid-murid kita ini sepertinya itu sudah salah jalan ini kayaknya karena mereka tidak lagi menggunakan sebagai pembelajaran. Jadi saya biasa itu berbincang dengan rekan-rekan guru seperti apa ini mengatasinya. Seperti itu, Pak. Iya, jadi Ibu kan maunya bagaimana HP itu digunakan dalam pembelajaran. Ya. Ah, terus apa namanya? Adakah keinginan Ibu untuk semacam bagaimana penggunaan HP di sekolah? Maksudnya Pak, keinginan. Begini, bukan juga aturan sih, sebenarnya bukan Ya. aturan, tapi Ibu melihatnya bagaimana sih yang idealnya ketika anak-anak itu bawa HP di sekolah? Apakah ada waktu-waktu tertentu atau jam-jam tertentu, begitu? Ya, keinginan saya sih Pak, idealnya itu sebaiknya pada saat pembelajaran itu HP-nya digunakan apabila gurunya meminta untuk menggunakan HP itu. Kan biasa itu terjadi Pak kalau dalam pembelajaran itu butuh referensi. Misalnya pembelajaran IPS, cerita tentang sejarah, ya kan Pak? Nah, jadi biasa Ya, betul. guru-guru IPS itu mengizinkan anak-anak murid-murid untuk menggunakan HP itu. Contoh lain misalnya guru bahasa Inggris, misalnya anak-anak kewalahan di dalam menuliskan kata-kata bahasa Inggris, dan nah, bisa dia membuka HP-nya Pak untuk sebagai kamus bahasa Inggris itu sendiri.
seperti itu. Iya deh ya. Iya, Jadi bukan semacam aturan Bu ya yang mau iya, diciptakan sekolah. iya, iya. Karena Eh, menurut saya begini Pak, kalau saya jadikan aturan itu bisa saja kembalinya ke diri kita. Sebab kenapa? Ketika aturan itu kita apa namanya jadikan sebagai suatu ketetapan, maka dengan sendirinya istilahnya senjata makan tuan bagi saya ini sebagai guru di sekolah. ya Bu, betul. Ya, betul. Jadi perencanaan Ibu untuk langkah-langkah berikutnya? Perencanaan saya Pak untuk mengendalikan diri itu saya melakukan rapat pertemuan dengan rekan guru di sekolah. Bagaimana membahas ini terkait dengan penggunaan HP yang sebenarnya di sekolah bersama dengan rekan-rekan guru Pak. Kemudian kami mengambil suatu kesepakatan bahwa kita harus melakukan penegasan kepada murid-murid bahwa HP itu hanya boleh digunakan di dalam proses pembelajaran, tidak boleh digunakan ketika bukan dalam pembelajaran, kecuali kalau misalnya pada saat keluar main dan pada saat sudah pulang dari sekolah Pak, kembali ke rumah masing-masing. Ya, seperti itu yang langkah-langkah yang saya lalui selama ini Pak. Oh, jadi rencananya Ibu mau ada rapat untuk Iya, ini ya. Ini. iya. Kemudian di dalam rapat itu yang dilibatkan siapa-siapa Bu intinya? Seluruh stakeholder yang ada di Sekolah. sekolah Pak, ditambah dengan perwakilan dari OSIS, perwakilan dari anak murid saya, supaya mereka juga apa namanya bisa menyampaikan ke teman-temannya sebelum kami para guru menyampaikan secara umum di Ya. murid-murid kami seperti itu. Iya. Adakah gambaran-gambaran yang ada di benak Ibu tentang misalnya kesepakatan-kesepakatan apa saja yang bisa dibuat dalam kegiatan rapat itu, Bu, tentang penggunaan HP ini? Gambaran seperti apa Pak yang kita Ya, gambaran-gambaran kesepakatan-kesepakatan apa yang kira-kira muncul di ya pada saat kegiatan rapat ini? ya itu tadi Pak, gambaran kesepakatan bahwa anak diperbolehkan menggunakan HP ketika dibutuhkan dalam proses pembelajaran. Kemudian kesepakatan kedua itu jangan membiarkan anak menggunakan HP ketika tidak dibutuhkan di Itu saat Bu ya. masih jam pembelajaran, meskipun itu tidak diminta oleh guru. Itu Ya. Pak kesepakatan yang kami Oke. rumus. Ya, Begini Bu, ini kan ada kesepakatan kemudian akan ada diaplikasikan di sekolah. iya, Kemudian saya melihat untuk mengukur sejauh mana kesepakatan ini dijalankan bersama, iya. menurut Ibu alat-alat atau alat bantu apa atau alat kontrol apa yang bisa melihat bahwa kesepakatan itu sudah dijalankan dengan baik oleh peserta didik, gitu. Ya, ya melalui pemantauan Pak, melalui pemantauan, kemudian kita bagi semua bergerak, terutama kepada guru-guru, wali kelas, supaya itu mereka memantau di kelasnya masing-masing, seberapa persen anak yang sudah mengindahkan apa yang kita berikan, dan seberapa persen yang belum. Kalau dibawa di skala Pak, angka 1 sampai 10 ya selama kita melakukan kesepakatan itu dalam rapat pertemuan guru, itu kita di sekolah saya itu sudah berada di angka 8, Pak. Begitu Angka ya. 8. Ya. Artinya cukup memuaskan saya bahwa dengan melakukan rapat pertemuan guru itu, kemudian kita berikan informasi kepada diri kita bahwa sekolah tidak menginginkan hal-hal seperti itu, maka anak-anak itu dengan sendirinya menerima keputusan dari pihak sekolah, Pak, dan mereka mengindahkan. Ya. Jadi Seperti itu. ini seperti ini Bu Mudi. Ini Ya, kan lingkungan sekolah, iya, ada beragam tempat-tempat yang ada di dalam lingkungan sekolah. iya. Ini saya lihat eh, apa namanya area-area untuk aturan itu apakah ada yang disepakati, misalnya eh,
apalah bagaimana caranya siswa ketika dia masuk dalam sekolah, HP-nya dititip dulu atau bagaimana? Adakah area-area tertentu Bu, untuk menggunakan HP? Untuk menggunakan HP itu ada area-area tertentu, Pak. Biasa Ya, kalau dalam proses pembelajaran, masing-masing guru memeriksa itu, terutama itu yang di jam pertama. ya, Di situ apa namanya, diberikan memang kesepakatan kelas bahwa hari ini pembelajaran tidak ada menggunakan media. Jadi HP-nya dibawa dulu ke meja guru, dikumpul dulu. Seperti itu, Pak. Area-area seperti itu. Kemudian kalau keluar main ya silahkan anak-anak boleh membuka. Nanti kalau masuk lagi ke kelas ya tidak lagi seperti itu. Jadi saya tidak membatasi ruang gerak anak dalam menggunakan media itu, karena biar bagaimanapun media itu juga sangat dibutuhkan baik anak-anak maupun juga kita ini sebagai orang dewasa, Pak. Seperti oh itu. iya. Hanya permasalahannya tadi itu ya, artinya Iya, yang betul. salah gunakan. Iya. Kemudian untuk apa namanya, untuk memastikan tadi area-areanya ini, apakah ada perangkat yang bisa mendukung Ibu untuk memastikan bahwa anak-anak menggunakan sesuai dengan area-area yang ditentukan? Ada Kalau tugasnya? Iya, kalau di sekolah saya, Pak, untuk menentukan area-area itu belum, Pak, karena di sekolah saya belum bisa memajang suatu CCTV karena jaringan jaringan saya di sana tidak ada. Kemudian kondisi sekolah juga tidak memungkinkan, Pak, karena sekolah saya di gunung, Pak, seperti itu. Oh, begitu ya. Iya. Jadi kita hanya memantau lewat langsung dengan para guru dan para staf sekolah, dengan para wali-wali kelas, seperti itu. Kemudian mencatatnya dalam sebuah lembaran dan lembaran itu dilaporkan ke kepala sekolah. Iya, Oh iya ya. iya betul. Jadi bisa saya menyimpulkan dulu anunya Iya, Ibu ini. iya Yang silakan. pertama, Pak, Iya, Ibu mengharapkan agar keresahan Ibu kan penggunaan HP yang tidak semestinya digunakan oleh siswa. iya betul. Kemudian harapannya Ibu apa namanya, ingin bagaimana HP itu digunakan sesuai dengan peruntukannya di Iya, sekolah seperti di iya, pakem belajar. iya, Kemudian langkah-langkah awal Ibu untuk melakukan itu dengan cara melakukan pertemuan rapat iya, dengan pihak-pihak sekolah, guru iya, dan perwakilan eh, betul. peserta didik. Nah, Iya, kemudian setelah itu ada kesepakatan, iya kemudian betul. kesepakatan itu pun akan ditindaklanjuti dengan apa namanya, aplikasi di lapangannya atau di Iya, sekolah, iya, Pak. kemudian akan dikontrol dengan berbagai alat alat kontrol, apakah Iya, itu piket atau iya, ada petugas khususnya. iya betul. Yang saya juga menarik tadi apa yang disampaikan oleh Ibu bahwa Iya, untuk lingkungan itu mungkin ada beberapa tempat di sekolah bebas untuk menggunakan HP dalam tanda kutip bahwa digunakan iya, untuk pelajaran. iya betul. Dari hasil ini apa yang Ibu sudah dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Dari hasil percakapan kita kali ini, eh, merujuk kepada tema permasalahan, saya sangat mendapatkan pembelajaran bermakna dari Iya, obrolan kita ini, sehingga saya bisa menemukan solusi iya, di dalam menyelesaikan masalah dari keresahan saya ini di sekolah, itu terkait dengan penggunaan HP kepada murid saya. iya, Karena saya sudah menemukan seperti apa yang harus saya lakukan iya, sehingga betul. hal itu tidak terjadi lagi di sekolah saya dan berdampak positif bagi perkembangan pembelajaran di sekolah saya. Ya, Oke. mungkin itu Pak yang Ya, begini Bu, untuk konfirmasi, kapan lagi kita bisa ketemu tentang saya mau melihat bagaimana perkembangannya ini ke depan yang Ibu eh, sudah lakukan di iya, sekolah. iya, mungkin bulan depan mungkin Pak kita bisa rancang lagi untuk kita lanjutkan percakapan ini Pak. Ya, Kali ya, untuk bertemu. Iya, ya, mudah-mudahan sekali, mudah-mudahan Bu, saya minggu depan bisa hadir di sekolahnya Ibu. Saya mau melihat langsung bagaimana iya, perkembangan iya betul aturan Pak. Iya, lanjut di sekolah. Nah, iya baik Pak. jadi Terima kasih begitu. Pak. Oke, Iya, jadi begitu Bu Budi. Minta maaf iya, ini atas keterbatasan waktu kita untuk melakukan percakapan. iya, Tetap semangat ya Bu untuk iya Pak. melaksanakan pelajaran di sekolah. Iya, Sangat berbiasa. Hari ini ada beberapa yang kita bisa bicarakan bersama. iya Jadi Pak. terima kasih Bu Budi.
kasih banyak Pak, Ya, sama-sama. Kembali terima kasih Pak. ya.